Indra Mamat Gandini, ST, MT adalah sosok yang lahir dari kesederhanaan, namun ditempa oleh kehidupan hingga menjadi pribadi yang tangguh dan penuh makna. Beliau dilahirkan pada 7 Maret 1970 di pesisir Kelurahan Gula Karang, Kota Padang, Sumatera Barat, dari pasangan almarhum Syamsu Kamar dan almarhumah Yurni. Sebuah keluarga sederhana yang menanamkan nilai kejujuran, kerja keras, dan ketulusan sejak dini. Sejak kecil, hidup bukanlah sesuatu yang mudah baginya. Untuk tetap bertahan hidup dan melanjutkan pendidikan, berbagai pekerjaan pernah beliau lakukan, menjadi pengamen jalanan hingga nelayan di pesisir pantai Gula Karang. Di balik kerasnya kehidupan itu, tersimpan tekad yang tak pernah padam, sebuah keinginan kuat untuk membangkit batang terendam, mengubah nasib menjadi lebih baik. Perjalanan pendidikannya dimulai dari SD 02 Gula Karang, dilanjutkan ke SMP Negeri 7 Padang dan SMA Negeri 2 Padang. Dengan tekad yang kokoh, beliau melangkah ke jenjang yang lebih tinggi, meraih gelar sarjana teknik di Universitas Andalas. Perjuangan itu terus berlanjut ketika beliau mendapatkan kesempatan berharga melalui beasiswa dari ASEAN Development Bank untuk menempuh pendidikan magister teknik di Universitas Gadjah Mada. Tidak berhenti di sana, dengan semangat yang sama, beliau kembali memperoleh dukungan studi dari Universitas Pendidikan Indonesia untuk menyelesaikan pendidikan doktoral di Universitas Pajajaran. Setiap capaian tersebut bukan sekedar hasil dari kecerdasan, tetapi buah dari doa yang tak pernah putus, ikhtiar yang sungguh-sungguh, dan keyakinan bahwa setiap kesulitan selalu memiliki jalan keluar. Pada tahun 1999, beliau menemukan pendamping hidupnya, Nining Sartika, SE, yang setia menemani setiap fase kehidupan. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 4 orang anak laki-laki yang menjadi sumber kekuatan, semangat, dan alasan untuk terus melangkah maju. Sebagai dosen teknik kimia di Universitas Pendidikan Indonesia, beliau tidak hanya hadir sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing dan inspirator. Di ruang-ruang kelas dan di luar itu, beliau menyalakan semangat belajar, menumbuhkan kreativitas, dan membimbing mahasiswa untuk berani bermimpi serta berkarya, khususnya dalam program kreativitas mahasiswa dan penulisan karya ilmiah. Dedikasinya di bidang penelitian terfokus pada konversi dan konservasi energi termokimia, terutama dalam pengembangan biofuel sebagai solusi energi berkelanjutan. Karya-karya ilmiahnya telah dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi, menjadi kontribusi nyata bagi dunia ilmu pengetahuan dan masa depan energi. Selain itu, beliau juga menulis buku-buku penting seperti Siklus Pembangkit Daya dan Green Teknologi untuk Produksi Biofoil, yang dimana buku-buku tersebut akan segera diterbitkan tahun depan, yang menjadi sumber pembelajaran bagi mahasiswa dan praktisi di bidang teknik kimia. Saat ini, Profesor Dr. Indra Mamat Gandini, ST, MT, mengabdikan diri pada program studi teknik kimia Universitas Pendidikan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengundang Bapak Profesor Dr. Indra Mamat Gandini STMT untuk menyampaikan pidato pengumumannya sebagai guru besar dengan judul Menyelamatkan Masa Depan Kota, Integrasi Teknologi Termokimia dan Sistem Kontrol Cerdas untuk mewujudkan TPA desentralisasi sebagai paradigma baru pengelolaan sampah kota berkelanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat pimpinan anggota Majelis Mulia Amanat, pimpinan anggota Senat Akademik, pimpinan anggota Komite Audit, rektor dan wakil rektor, pimpinan dan anggota Dewan Guru Besar,
pimpinan Fakultas Sekolah Pancasila dan Kampus UPI di daerah, pimpinan SPI dan SPPIK, pimpinan Biro Direktorat Kantor Unit Pelaksanaan Teknis dan unit setara lainnya, pimpinan program studi dan unit setara lainnya, para dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Pendidik Indonesia, serta Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para tamu undangan yang berbahagia. Pada hari yang sangat makna ini, terlebih dahulu saya mengajarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan karunia-Nya sehingga saya diberi kesempatan berdiri di mimbar terhormat ini untuk menyampaikan pidato pengukuhan sebagai guru besar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman yang telah membawa umat bangsa dari kegelapan menuju ilmu pengetahuan dan peradaban. Selanjutnya amanah kami ini saya terima dengan penuh rasa syukur sekaligus kesadaran mendalam bahwa gelar ini bukanlah sekedar pengakuan atas capaian intelektual, melainkan titik awal tanggung jawab yang besar. Ia bukan penghargaan personal, melainkan mandat moral untuk menghadirkan ilmu yang bermakna bagi masyarakat dan bangsa ini. Hadirin yang saya hormati, pengukuhan sebagai guru besar sering dipandang sebagai puncak perjalanan akademik seseorang. Namun bagi saya, pengukuhan ini bukanlah akhir perjalanan intelektual. Justru sebaliknya, ini adalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar yang akan cepat. Tanggung jawab untuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan tidak terhenti sebagai teori, tetapi hadir sebagai solusi nyata bagi persoalan masyarakat. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengajak kita semua merenungkan sebuah persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu sebuah persoalan yang sering kita lihat, sering kita rasakan, namun sering pula kita anggap sebagai sesuatu yang biasa. Persoalan itu adalah sampah perkotaan. Mari kita bayangkan sebuah kota besar pada suatu pagi, ketika matahari mulai terbit, jutaan manusia mulai beraktivitas, kendaraan memenuhi jalan raya, pasar dan pusat perdagangan mulai ramai, gedung-gedung perkantoran kembali hidup dengan berbagai aktivitas ekonomi. Kota itu tampak dinamis, modern, penuh dengan energi kehidupan. Namun pada saat yang sama, tanpa kita sadari, kota tersebut juga memulai sesuatu proses lain yang tidak pernah berhenti. Sebuah proses berjalan setiap hari, yaitu produksi sampah. Setiap rumah tangga menghasilkan sisa makanan, setiap toko menghasilkan sampah plastik, setiap aktivitas konsumsi meninggalkan residu material. Sampah-sampah tersebut bergerak melalui sistem pengangkut kota hingga akhirnya bertemu di satu tempat yang sama, yaitu tempat pembuangan akhir atau TPA. Di sanalah hari demi hari sampah menumpuk membentuk gunung yang semakin tinggi. Seringkali kita melihat fenomena ini sebagai persoalan teknis. Berapa ton sampah yang dihasilkan, berapa truk yang dibutuhkan, berapa luas lahan yang tersisa untuk menampungnya. Namun sesungguhnya persoalan ini jauh lebih mendasar. Ia adalah bukan sekedar persoalan limbah. Ini adalah cermin dari cara peradaban manusia mengelola sumber daya dan energi berkelanjutan. Sampah, hadir yang saya muliakan, sampah kota memiliki karakteristik yang sangat kompleks. Ia terdiri dari berbagai jenis material. Dan selama ini pendekatan konvensional tidak lagi patut kita gunakan. Kita mengangkut sampah dari rumah tangga menuju TPA, dan itu adalah sebuah problem yang sangat nyata. Ini adalah setiap peradaban besar dan sebuah manusia selalu ada tantangan. Tinggal kita bagaimana caranya mengolah aliran material sampah menjadi barang yang berguna. Bukan hanya persoalan yang berhubungan dengan apa yang masalah yang dihasilkan, tapi bagaimana cara mentransformasi sampah menjadi produk dalam bentuk energi. Dengan demikian, Melly Bertani saya ingin mengajukan sebuah perubahan cara pandang. Sampah tidak lagi dibutuhkan sebagai beban lingkungan, tapi sampah harus dipahami sebagai sumber material dan energi
yang bertumpu pada dua fondasi, yaitu teknologi konversi termonukia dan penggunaan IT untuk meningkat pembuatan teknologi otomatis yang menghasilkan nanti adalah bioil. Hadirin yang saya hormati, tantangan utama dalam pengolahan sampah bukan terletak pada tingginya volume timbulan sampah. Namun dengan adanya teknologi otomatis, ya kita dapat memanfaatkan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat yang ada di sekitarnya. Hadirin yang saya muliakan, dalam kehidupan sehari kita sering memandang sampah sebagai sesuatu yang tidak bernilai. Namun dalam perspektif ilmu pengetahuan tidak ada yang benar-benar tidak bernilai. Yang ada hanya sumber daya yang belum kita pahami sepenuhnya. Ketika kita mengintegrasikan teknologi komposisi termonukia dan otomasi proses, kita sedang merancang ulang kota mengelola aliran material dan energi. Kota masa depan bukanlah kota yang bebas dari sampah. Kota masa depan adalah kota yang mampu mengubah sampah menjadi sumber energi melalui ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi. Karena pada akhirnya dalam perspektif ilmu pengetahuan, sampah bukanlah akhir dari sebuah siklus material, melainkan awal dari energi baru bagi peradaban. Terakhir, ucapan terima kasih yang mendalam saya sampaikan kepada seluruh rektor dan seluruh jajarannya, dekan dan seluruh jajarannya, Bapak Ibu yang hadir di sini, dan terima kasih yang sangat mendalam dan teristimewa bagi istri saya kita, Nining Sartika SE, yang selalu timbul dan bergerak bersama saya serta anak saya yang laki-laki semua, yang menyembuhkan saya setiap waktu. Dan terima kasih tertinggi saya sampaikan pada ibu saya yang telah memberikan kekuatan giroh ini saya untuk selalu berjuang bagaimana hidup itu bisa dilalui dengan lapang dada dan penuh manfaat bagi orang lain. Demikian dari saya, tidak banyak bermaaf atas kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.